Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung untuk semua angler di mana Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada video saya kali ini akan saya bahas lagi mengenai 3 komponen yang berperan penting dalam pembuatan clicker Eric King ya guys. Pada kesempatan kali ini juga kebetulan saya mendapat order 4 reel yang semuanya berkelas 6.000 ya guys. Ini adalah jadi tren pemancing di daerah Tangerang yang senang atau umum memakai reel yang berkelas 6.000. Ini adalah pemain bagan yang notabene itu perlu reel agak gede ya, kelas yang 6.000 lah atau lebih untuk mengeksekusi ikan-ikan yang sekarang ini tangkapannya lebih ke monster laut ya. Ikan yang gede-gede itu udah sampai di daerah sini ya guys. Oke, untuk itu segera kita eksekusi aja guys ya. Ini adalah reel yang sudah dikirim ke saya, yaitu 2 buah reel Ninja 6.000, 1 reel Daido Daimos 6.000 juga, dan Next Flash ini yang biru ini adalah Next Flash 6.000 ya. Nah seperti ini reelnya, gede-gede semua. Jadi tren di sini itu lebih ke reel yang berkelas 6.000 ya guys ya. Ya, untuk yang pertama adalah proses pengeboran ya guys. Kita tentukan dulu titiknya, baru kita bor ya. Ini saya cepat-cepat aja supaya mengirit waktu ya. Dibor pada bagian yang sudah kita tentukan. Nah baru nanti kita setelah bor beres kita bersihkan dulu dari gram-gram ya sisa pengeboran tuh. Nah kita bersihkan. Nah nanti selanjutnya yaitu baru proses pengetapan ya guys. Pengetapan itu membuat drat dalam pada spool kenur ya. Misalkan untuk kedalaman drat itu gak sampai tembus ke luar guys, jadi nggak kena kenur nanti. Nah ini adalah saya biasakan untuk melumasi dulu bagian hand tabnya ya. Hand tabnya kita bersihkan juga, baru kita teteskan pelumas ya untuk mempermudah dan memberikan hasil yang terbaik gitu. Kita teteskan aja. Ini bukan esen ya guys, ini adalah oli, khususnya saya tempatkan di sini jadi lebih gampang, sedikit kan, perlunya sedikit jadi nggak acak-acakan. Setelah pas kita langsung tap aja, usahakan lurus ya. Ketapnya lurus, yang dipakai adalah tap M3 ya, sedangkan mata bornya tadi adalah M2 atau 2,5 bisa ya. Tabor 2 atau 2,5 mili. Dengan hand tabnya ini adalah M3, sehingga nanti yang dipakai adalah baut M3, dan
kedalaman atau kepanjangan bautnya itu menyesuaikan. Kalau nanti kalau lebih ya kita potong aja, nggak terlalu keras bautnya. Nah, kalau lurus hasilnya maka akan rapih gitu ya, nggak miring, nggak berubah dia. Nah, setelah beres pengetapan adalah proses untuk menyiapkan 3 komponen ya. Ini adalah yang terpenting dari bagian ini. Oke, saya siapkan dulu bagian-bagian yang diperlukan. 3 komponen itu apa sih? 3 komponen itu adalah, yang pertama adalah kepingan, yang kedua adalah letter L, yang ketiga adalah per. Nah, ini yang saya keluarkan dulu ini adalah kepingan yang sudah saya bersihkan, kepingan dari rantai bekas ya, sudah dibersihkan dan diikat sama benang. Jadi itu fungsi benang itu adalah untuk menyatukan 3 komponen tadi, benang-benang itu guys ya. Ini sudah dapat membersihkan dan mengikat benangnya, terus benangnya itu dilem ya supaya dia terikat ke kepingan. Dan selanjutnya adalah per. Per ini terbuat dari, saya pakai ini aja guys, neckline ya, neckline yang tunggal itu, yang gede, yang ukuran nomor 26. Nah, itu ujung-ujungnya diikat benang untuk menempel ke bodi itu ya, nanti spool ya. Nah, yang 3 adalah letter L. Ini adalah saya buat dari batang per ini, per bail arm. Nah, kita potong secukupnya, kita bikin letter L guys. Nah, tengahnya kita ikat benang lagi, dikepengin dulu, setelah gepeng baru diikat sama benang ya, dilem juga. Nah, begini cara ngikatnya itu, cara merakitnya. Jadi kepingan rantai setelah kita ukur bagian yang diperlukan letter L nya tadi, nah itu kita ikat dengan benangnya benang biasa ya, dan benang kenur atau yang lain, benang biasa, benang jahit, karena benang jahit ini mudah meresap ketika diberi lem ya. Jadi setelah kita ikat, kita beri lemnya lem merek apa aja, lem Korea, Alteco, Power Glue atau yang lain, itu hanya merek ya, bolak-balik ya. Nah, antara benang dan benang itu kan jadi dia ngikat gitu guys. Kalau besi ya besi, kita lem bisa copot, tapi kalau ada benangnya enggak. Selanjutnya adalah pemasangan pernya. Pernya itu mengikuti atau simetris dengan spool kenur ya, jadi agak bulat gitu ya. Dialah yang main nanti, main bisa menjadi pelatuk itu karena ada pernya itu. Kita kasih lem bolak-balik ya, sehingga 3 komponen ini telah menjadi satu. Nah, itu kan 3, sekarang udah jadi satu rangkaian. Kenapa kok harus diikat-ikat ya? Cuman itu cara, cuman gitu caranya ya. Nah, seperti ini. Kalau kita punya mesin las ya boleh dilas, dimatiin gitu boleh. Nah, maksud saya kalaupun nanti ada kerusakan
itu nggak kebuang semua guys, bisa dibongkar lagi, lemnya cuma cukup membakar aja, dirakit lagi, pakai lagi gitu. Nah ini 3 komponen ini yang utama dalam proses pembuatan clicker Eric King ya. Bisa reng. Nah gitu tuh dari ini guys. Ya mirip Eric King lah gitu. Nah ini sudah selesai, sudah rapi. Kemudian selanjutnya itu nanti pemasangan. Nah sebelum pemasangan itu biasanya saya pernya yang panjang itu saya bentuk dulu sehingga bisa main, nanti bisa mengeper, yaitu dengan cara membuat ya seperti lingkaran lah gitu ya, simetris sama spool kenur gitu. Nah ini kan udah, nah bagian ujungnya nanti itu adalah bagian yang kita lem, jadi harus diikat sama benang. Nah itu kan di ujungnya ada benang hijau tuh, itu nanti bagian yang kita lem dengan spool kenur itu. Setelah semuanya rapi, selanjutnya yaitu pemasangan 3 komponen tadi, yaitu dengan baut ya, baut yang kita bikin tadi dratnya. Bautnya itu harus rapih ya, posisinya nggak boleh kepanjangan dan juga nggak boleh terlalu pendek sehingga bisa mengganggu kerja dari clicker tadi. Jadi harus pas dia. Jadi clicker yang kepingan tadi itu adanya di tengah-tengah, masih bisa main gitu maksud saya guys. Nah setelah dipotong langsung kita pasang ya guys. Ini teman-teman kemarin banyak yang bertanya gimana caranya ini memasang ini ya, seperti inilah. Ini kan kita kebetulan ada order 4 reel ini ya, punya teman. Nah begini cara setelah dirapiin, kita pasang bautnya ya guys. Nah itu sementara pernya biar aja dulu kita pasang dulu. Setelah rapih terpasang dan bisa main, baru kita coba nanti suaranya sambil menyetel ya tentunya, sampai terdengar suara yang maksimal gitu. Nah ini udah baut udah masuk. Kalau emang kurang rapat, kerasin lagi supaya nanti nggak berubah guys, nggak kendor baut itu. Setelah ditarik ikan yang jauh gitu ya, itu kan berarti baut itu jadi tumpuan, jadi as. Nah kalau dia nggak kencang kendor, langsung dia copot gitu ketika dia dihajar ikan itu ya. Nah setelah yakin bahwa itu udah terpasang, kita coba dulu guys. Kalau masih belum maksimal ya kita setel lagi. Caranya itu menekuk yang bagian letter L nya tadi, sehingga letter L nya itu bisa
letter L nya itu bisa menyentuh bagian gear ya, itu ya, gear yang tipis itu dengan sempurna, maka akan timbul suara yang berdenting ya. Kalau belum itu kita tes lagi, cek lagi, di setel lagi. Nah, ini udah mulai bagus. Nah, setelah keluar suaranya, langsung aja kita matikan ya, dengan pernya tadi dengan mengelem. Nanti setelah dilem itu maka akan ada tarikan lagi, tarikan klikernya, sehingga bunyinya yang didapat makin kencang guys, karena tarikan per tadi. Nah, kita tunggu dulu sampai dia mengering sempurna. Saya rasa nggak perlu buru-buru karena lem ini agak lama ya keringnya ya, mungkin sekitar 5 menit itu baru kering sempurna. Kalau belum kering kita coba, nanti dia akan berubah guys. Berubahnya itu copot lagi pengelemannya, karena cuman mengandalkan benang tadi ya, benang yang di ujung per tadi. Setelah mengering nanti kita pasang lagi. Oh ya, yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe, like dan komen ya. Dan bagi yang belum paham, silakan Anda berkomentar, nanti akan saya jawab, saya beri solusi yang terbaik ya. Nah, makanya jangan di skip. Kenapa? Karena ini bagian-bagian terpenting ini, biar nggak salah masang atau gagal paham. Setelah dilem dan kering, hasilnya seperti itu guys. Nah, ini di dalam spool, jadi posisinya itu nah gitu. Ini sudah saya kasih oli di bagian bautnya supaya dia nggak sesat ya. Apa sesat itu? Nah, nanti kasih oli sedikit karena dia kan adalah mekanik ya, bagian yang bergerak-gerak dan perlu sedikit pelumasan. Nah, setelah rapi baru kita pasang lagi. Ini berlaku untuk semua reel ya guys ya, cara ininya ya, cara pengerjaannya. Ini salah satu reel, yaitu reel dari merek Ninja 6000. Jadi reelnya nggak usah yang bagus, yang penting banyak gitu kan. Kalau di laut tuh satu orang bisa 10 reel, jadi nggak usah yang bagus, yang penting banyak aja gitu. Nah, sekarang kita coba suaranya seperti apa. Sampai kita dapat suara maksimal guys. Jadi kalaupun menurut Anda belum, nah silakan di setel lagi. Nah, sekarang kita beralih ke reel yang satu lagi, yaitu Daido Demos 6000. Sama pengerjaannya sama, jadi kalau teman-teman belum paham bisa diulang lagi, nanti
atau cari video-video saya sebelumnya, karena disitu juga lebih komplit. Pengerjaannya sama, 3 komponennya juga sama, nggak ada yang berubah. Dan ini sudah lama saya pakai, dan rekan-rekan dari angler di daerah saya itu sangat menyukai clicker rigging seperti ini, karena menurut dia justru inilah sensasinya mancing ya. Kalau krelnya nggak bunyi itu nggak asik, ketika ditarik ikan itu nggak tahu. Nah, inilah sensasinya mancing. Tapi kalau dipasang clicker seperti ini, itu yang tidur mungkin bisa loncat guys, dengar ini. Ya, itulah yang terjadi. Ini sudah saya rakit bagian clickernya. Ini baru 2 komponen, nanti tinggal saya masang pernya ya. Sama seperti yang pertama dan yang terdahulu, itu selalu pernya itu mengikuti atau simetris dengan lingkaran dari spool penur ya. Nah, seperti itu. Ini karena saya belum punya mesin-mesin las, jadi saya bikin manual gini aja, diikat-ikat guys. Yang penting 3 komponen itu bisa menjadi satu dan kuat menahan tarikan monster laut. Ya, itulah ya, sebenarnya emang kejadiannya gitu. Cuma untuk lebih awetnya clicker ini, itu sebaiknya perlu perawatan guys, karena notabene lem Korea, lem Alteco ini atau lem merek yang lain juga yang Korea itu ternyata nggak terlalu kuat menahan air garam guys, air laut maksudnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memakai ini, periksa itu setiap kali trip ke bagan apakah ada yang berubah. Nah, dengan memberi lem atau oli pada bagian-bagian yang diperlukan, itu akan awet itu, bisa tahun 2 tahun bahkan lebih. Kalau di air tawar itu no problem, sampai bosan kita dengarnya. Tapi kalau di laut kan katanya lem ini nggak terlalu kuat gitu melawan air garam itu. Gitu. Tapi yang saya alami sih memang ada juga yang ini, sebab teman-teman tuh ada yang perawatan realnya itu ada yang direndam dengan air panas setelah mancing itu, katanya akan melepas garam-garamnya itu. Tapi kan akibatnya lem yang itu kena panas dia copot gitu. Itulah masalahnya ya. Kita nggak tahu sih itu teman-teman, kok rusak lagi ya, ternyata lemnya itu copot gitu. Ya, ini pengerjaannya nggak seperti yang pertama, apapun mereknya perlakuannya sama. Mau reel yang bermerek berkelas, kelas atas, kelas bawah, mau yang harga 100.000, mau yang harga di atas 1 juta sama. Jadi saya nggak mengecualikan reel kelas mahal, enggak, sama perlakuannya, hasilnya pun sama gitu. Yang penting anak teman-teman itu bisa puas dengan clicker rigging ini ya. Kalau
baru itu dijamin dah guys, rel itu nggak akan bunyi gitu, nggak kedengeran, ditarik ikan itu nggak kedengeran karena ya posisi yang pertama di laut, dan standar dari pabriknya tuh yang penting asal ada suara walaupun cuman tek 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 gitu ya, Si Jepang nggak itu. kedengeran. Tapi kalau udah diganti begini, nah itu yang tidur pun jadi loncat gitu, kaget gitu, apalagi yang narik jenis ikan-ikan tertentu yang strike-nya luar biasa. Oke, sekedar mengingatkan Jepang. yang belum subscribe silahkan di subscribe, like dan komen agar channel saya lebih berkembang dan saya lebih menyajikan video-video yang cocok untuk Anda ya guys. Kan saya bikin video nggak khusus untuk tutorial perbaikan reel dan joran ya. Nah seperti ini contohnya adalah sensasi dalam memancing, kita bosan kalau gitu-gitu aja. Nah kita cari sensasi yang lebih supaya semangat mancingnya guys gitu. Setelah pemasangan baut ini, nah selanjutnya ada pengeleman. Prosesnya sama ya, saya pakai obeng yang gede itu supaya paten gitu, keras dan gak berubah lagi. Nah kita jajal dulu guys. Bagian mana yang perlu disetel adalah, yang disetel adalah bagian letter L nya yang menyinggung langsung ke gear itu ya, gigi itu ya. Jadi semakin dalam masuknya letter L nya itu, maka dia istilah naboknya itu lebih kencang gitu. Nah kan dia kan kepikan itu kan sebenarnya nabok ke ini ya, nabok ke spool kenur besi, spool kenur itulah yang bikin dia bunyi. Pertama kita coba dulu apakah ada bagian yang menyinggung ya, ada bagian yang bergesekan gitu. Setelah itu baru kita coba putarannya. Kalau belum didapat suara yang maksimal, kita setel lagi sampai apa? Sampai suaranya maksimal, dengan cara menekuk atau mengurangi letter L tadi guys. Jadi itu kan masih bisa disetel memang ya. Setelah pas baru pernya tadi kita lem supaya nggak ada perubahan gitu ya. Lem sekali aja dulu, begitu nanti dia udah kering dan suaranya bagus baru kita kasih lem lagi supaya dia lebih nahan ya. Nah ini kita kasih dulu, yang nggak kalah penting adalah bagian giginya. Walaupun dia diem, kita kasih grease, kita kasih gemuk, karena itu dia ngadu langsung kan ke letter L tadi ya, kawat letter L itu. Jadi dia harus licin ya, kalau enggak nanti akan salah satu termakan, jadi antara giginya atau kawatnya, letter L nya yang patah. Jadi dia harus licin dengan cara membeli grease gitu. Setelah kering
cukup kering lemnya, baru kita masukkan, kita pasang. Nah, ini sih udah lumayan bagus ini. Kalau mau sip lagi ya setel lagi. Kalau udah cukup ya tinggal memberi oli ya, atau pelumas di bagian bautnya utamanya. Terus kepingannya itu kan diikat sama benang guys, jadi dia bergesek ke itu seset gitu, seret ya. Jadi kalau kita kasih oli dia licin dan nggak ada kendala dalam itu ya, dalam clicker itu. Kalau semuanya terkena oli dia akan licin. Nah, karena benang tadi itu bergesek sama body. Asal main ya. Kita tes lagi. Nah, ini saya rasa udah maksimal ya untuk daido ini. Ini diputar tangan guys, kalau ditarik kan beda lagi, akan lebih kenceng suaranya. Mengagetkan lah dunia permancingan gitu. Nah, ini udah bagus. Nah, ting 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 ring reng 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 reng. Aduh, nyaman guys. Ya seperti inilah. Nah, ini normal. Dari keempat reel yang sudah saya modif itu akan saya coba satu persatu guys ya. Ini adalah yang biru, ini adalah reel next, jenis tipenya flash 6000 ya. Rata-rata itu ya sama, cuman yang membedakan tuh karakter suaranya itu ada yang ringan, ada yang berat gitu, tapi semua kencang gitu, suaranya keras gitu ya. Nah, karakternya beda-beda walaupun dengan reel yang sama ya, seperti Ninja 6000 ini sama, tapi karakter suaranya pun jadi beda. Ini 4 reel berkelas 6000 yang akan segera diturunkan ke Bagan untuk melawan monster-monster Bagan. Sekarang ini terbilang cukup bagus kondisi di Bagan, makanya teman-teman ini sudah persiapan ya, tinggal nunggu harinya ya guys ya. Begitu mereka ada waktu langsung berangkat ya. Nah, ini 4 reel ini akan saya coba satu persatu suaranya. Ini next Ninja 6000 ya. Ya, ntar dulu saya paskan dulu ini kameranya ini ya. Ninja 6000. Ya, ini suaranya seperti ini.
lumayan bagus. Ini Ninja yang kedua. Hampir sama. Lumayan bagus. Flash 6000. Dan yang terakhir adalah Daido Demos 6000. Ini super bagus guys. Nah, ini suaranya enak di kuping ya. Dari keempat ini silakan saja berkomentar mana menurut Anda yang paling enak. Cukup sekian video saya. Untuk teman-teman yang belum paham silakan bertanya di kolom komentar. Nah, ini rata-rata suaranya enak, walaupun reel yang biasa-biasa aja guys ya, tapi ini enak. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.